Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan pasar keuangan baik global maupun domestik bergerak cukup dinamis. Dari lonjakan harga energi, kenaikan yield obligasi global, hingga tekanan di pasar domestik. Semuanya membentuk landscape investasi yang semakin menantang sekaligus membuka peluang. Lalu, pertanyaannya, di tengah kondisi seperti ini, strategi investasi seperti apa yang masih relevan? So, selamat datang di Expert Fund Decoder, Insight Recapital Asset Management, yang membahas lebih dalam produk investasi reksadana bersama manajer investasi terpercaya. Dan kali ini, kita akan membahas salah satu produk dari Recapital Asset Management bersama saya, Aji Gaton Suryo, Fixed Income Fund Manager dari Recapital Asset Management. Ketika perekonomian global telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, di tengah ketegangan geopolitik yang memanas, inflasi tinggi memang mengguncang kepercayaan, namun tidak menghentikan momentum konsumsi dan investasi. Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan di Timur Tengah berdampak ke seluruh negara di dunia, dan dampaknya terasa pada sektor energi global, khususnya harga minyak di dunia, akibat distribusi di Selat Hormuz yang terganggu. Lonjakan harga minyak di dunia, khususnya Brent, bahkan sempat menembus level 100 US dollar per barel. Ini mencerminkan meningkatnya risiko gangguan pasokan energi yang mulai berdampak ke negara-negara di Asia, salah satunya ke negara kita, Indonesia. Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan tarif perdagangan yang diberlakukan kembali untuk beberapa negara. Proyeksi ekonomi direvisi akan turun dari proyeksi IMF di kisaran 2,4% dan proyeksi inflasi di Amerika Serikat direvisi akan naik dari kisaran 2,5%. Kebijakan The Fed dengan pemangkasan suku bunga akan berindikasi pada yield obligasi pemerintah di Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun akan mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi suku bunga yang akan bertahan. Beralih ke dalam negeri, Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur pada 16-17 Maret 2026 kembali memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75%. Di pasar obligasi domestik, yield SBN tenor 10 tahun saat ini berada di kisaran 6,85 hingga 6,86% di akhir Maret. Jika dibandingkan dengan awal tahun, yield ini sudah naik cukup signifikan, dari sekitar 6,12% di Januari, menjadikan level saat ini sudah meningkat sekitar 70 hingga 75 basis point. Pertanyaannya, di tengah kondisi pasar yang dinamis ini, instrumen apa yang dapat dimanfaatkan untuk tetap menjaga potensi pertumbuhan tersebut? Dalam kondisi tersebut, instrumen pendapatan tetap masih menawarkan prospek yang menarik, terutama dari sisi return karena level yield saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun. Namun, karakter pasar obligasi saat ini juga menuntut pendekatan yang lebih selektif karena volatilitas masih dapat muncul dari pergerakan rupiah, harga minyak, sentimen global, dan persepsi atas risiko fiskal. Dengan kata lain, sumber return ke depan akan lebih banyak berasal dari kombinasi portofolio yang menarik dan pengelolaan durasi yang disiplin, bukan semata-mata mengandalkan penurunan yield yang agresif. Karena itu, pendekatan melalui reksadana pendapatan tetap yang dikelola secara profesional menjadi relevan, dengan fokus pada kualitas instrumen, diversifikasi, serta fleksibilitas dalam mengelola durasi agar profil imbal hasil lebih stabil dan risiko tetap terukur. Nah, dalam konteks ini, salah satu produk yang relevan untuk dibahas dalam reksadana pendapatan tetap, Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang. Produk ini bertujuan memperoleh imbal hasil yang berupa apresiasi nilai pokok dan pendapatan kupon dari aset investasi, khususnya melalui efek bersifat hutang atau instrumen sejenis lainnya. Sesuai karakteristik instrumen utang, produk ini diarahkan untuk memberikan pertumbuhan nilai yang lebih konsisten. Jika dilihat dari profil risikonya, berada di konservatif hingga moderat. Artinya, jenis reksadana ini lebih tenang dibandingkan dengan instrumen agresif. Tapi, tetap bisa berfluktuatif karena harga obligasi bisa naik dan turun. Produk ini cocok untuk tujuan jangka pendek hingga menengah, idealnya 1-3 tahun. Misalnya untuk mempersiapkan dana pendidikan, tabungan pernikahan, atau persiapan DP rumah. Kalau kita lihat,
komposisi produk portofolionya sebagian besar dialokasikan ke obligasi korporasi, sekitar 76%, kemudian suku korporasi sekitar 16%, dan sisanya di deposito. Dari sisi kualitas, portofolio ini berada di rentang IDA- hingga IDA AAA, yang menunjukkan fokus pada kualitas kredit yang terjaga. Portofolio ini juga terdiversifikasi ke berbagai sektor dan issuer, sehingga tidak bergantung pada satu sumber risiko saja. Selain itu, sensitivitas terhadap perubahan suku bunga relatif terjaga dengan duration sekitar 2,25 yang artinya tidak terlalu agresif terhadap perubahan suku bunga atau yield. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana gambaran kinerja historis dari reksadana Rekapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang. Sekali lagi, ini informatif, bukan janji. Jika dibandingkan dengan tolok ukur, deposito net rata-rata 12 bulan dari Bank Mandiri, BNI, dan BCA, produk ini menunjukkan hasil yang kompetitif di periode yang sama. Untuk benchmark, 1 bulan mencetak return sebesar 0,15%, 3 bulan sebesar 0,51%, 6 bulan sebesar 1,02%, year to date sebesar 0,48%, dan since inception sebesar 1,21%. Yang menarik, maksimum drawdown tercatat relatif kecil, sebesar negatif 0,22%, dengan periode penurunan pada 21 hingga 28 November 2025 dengan waktu pemulihan atau recovery time selama 4 hari bursa. Artinya, dari sisi risk profile, produk ini cukup resilient dalam menghadapi volatilitas pasar. Kalau kita bicara strategi pengelolaan, inti dari produk ini adalah penempatan utama pada instrumen obligasi dengan tambahan alokasi di pasar uang untuk menjaga fleksibilitas dan likuiditas. Artinya, pengelolaan bukan sekedar membeli obligasi lalu didiamkan, tapi dilakukan secara aktif, dengan terus menyesuaikan komposisi portofolio agar tetap selaras dengan kondisi pasar, profil risiko, dan tujuan investasi produk. Dalam praktiknya, ada beberapa hal utama yang menjadi fokus. Pertama, pemilihan obligasi yang menitik beratkan pada kualitas dan resiko yang terukur. Kedua, diversifikasi agar portofolio tidak bergantung pada satu instrumen atau sektor tertentu. Dan ketiga, pengelolaan risiko secara disiplin, terutama pada pasar saat tidak menentu, baik dari sisi suku bunga, likuiditas, maupun risiko kredit, agar tetap berada dalam koridor kebijakan investasi. Jadi, pada akhirnya, portofolio ini tidak hanya dikelola secara aktif, tetapi juga dengan pendekatan yang terukur dan konsisten, agar tetap sejalan dengan tujuan produk dan profil risikonya. Lalu, investor dengan tujuan keuangan seperti apa yang relevan untuk produk ini? Produk ini umumnya bagi investor yang ingin berinvestasi pada instrumen berbasis obligasi, dengan pendekatan yang lebih stabil dan terukur. Fokusnya bukan pada pergerakan jangka pendek, tetapi pada konsistensi pertumbuhan nilai dalam periode tertentu. Dari sisi tujuan, produk ini lebih relevan untuk kebutuhan jangka menengah, kisaran 1 hingga dengan 3 tahun. Baik sebagai penempatan dana sementara, maupun untuk tujuan spesifik persiapan dana tertentu. Dengan karakter tersebut, profil risiko yang sesuai berada pada kategori konservatif hingga moderat, yaitu investor yang tetap menginginkan imbal hasil, namun dengan tingkat risiko yang lebih terjaga. Dalam konteks ini, produk ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi investor yang ingin mencari keseimbangan antara stabilitas dan potensi pertumbuhan, dengan pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan disiplin. Namun demikian, setiap keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Selain menyesuaikan profil risiko, perlu juga bagi investor untuk memperhatikan beberapa risiko utama, seperti risiko fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB, risiko likuiditas,
resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, resiko kredit atau investasi, resiko perubahan regulasi, serta resiko pembubaran dan likuidasi. Kalau kita masuk ke strategi investasi, pendekatan yang digunakan dalam produk ini adalah pengelolaan aktif. Artinya, portofolio tidak hanya dibentuk di awal, tetapi harus disesuaikan dengan dinamika pasar. Strategi utamanya berfokus pada instrumen pendapatan tetap yang mampu memberikan kombinasi antara return yang kompetitif, kualitas kredit yang terjaga, dan stabilitas harga yang relatif baik. Pengelolaan ini dilakukan melalui seleksi obligasi yang prudent, diversifikasi antar instrumen, serta penyesuaian tenor dan durasi untuk menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil dan risiko pasar. Dari sisi mitigasi risiko, ada beberapa pendekatan yang dijalankan, mulai dari seleksi instrumen berdasarkan kualitas kredit, diversifikasi untuk menghindari konsentrasi risiko, hingga pengelolaan durasi secara disiplin agar sensitivitas terhadap perubahan suku bunga tetap terjaga. Selain itu, likuiditas portofolio juga terus dipantau, sehingga kebutuhan redemption maupun penyesuaian posisi tetap dapat dilakukan dengan optimal. Evaluasi terhadap kondisi pasar, risiko kredit, dan valuasi instrumen juga dilakukan secara berkala agar strategi tetap relevan. Yang tidak kalah penting, portofolio ini dikelola secara fleksibel. Dalam kondisi yield yang tinggi seperti saat ini, strategi diarahkan untuk memaksimalkan potensi return. Sementara ketika pasar mulai lebih kondusif dan yield berpotensi turun, portofolio akan diposisikan untuk menangkap peluang capital gain secara terukur. Namun, fleksibilitas ini tetap dijalankan dalam koridor kehati-hatian, dengan fokus utama pada kualitas portofolio, stabilitas kinerja, dan pengelolaan risiko yang disiplin. Terakhir, market view ke depan di pasar obligasi masih akan banyak dipengaruhi 4 tema besar: arah suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan sentimen global. Dengan BI rate masih 4,75% dan yield SBN masih relatif menarik, fixed income tetap memiliki ruang, terutama bagi investor yang mencari return lebih stabil. Namun, volatilitas tetap bisa muncul sewaktu-waktu. Misalnya jika ada tekanan rupiah, inflasi kembali meningkat, atau sentimen global kembali memanas. Di sisi domestik, sentimen terhadap arah defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan pemerintah juga dapat menjadi faktor yang lebih berdampak terhadap pergerakan return obligasi. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi supply obligasi, persepsi risiko, dan premi risiko yang diminta pasar. Selain itu, perkembangan sentimen dari lembaga pemeringkat juga dapat mempengaruhi persepsi risiko dan menekan harga obligasi, baik pemerintah maupun korporasi. Dalam kondisi seperti ini, justru dapat menjadi entry point yang rasional untuk reksadana pendapatan tetap, karena kita dapat memperoleh potensi imbal hasil yang lebih stabil dibanding aset yang lebih volatile. Karena itu, pendekatan pengelolaan yang kami jalankan tetap prudent, selektif, dan terdiversifikasi. Fokusnya bukan sekedar mengejar momentum jangka pendek, melainkan menjaga kualitas portofolio, kestabilan hasil, dan fleksibilitas agar tetap adaptif menghadapi perubahan kondisi pasar. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami strategi investasi yang lebih relevan di kondisi saat ini. Terima kasih sudah menyimak Expert Fund Decoder Insight Capital Asset Management kali ini, dan sampai jumpa pada insight selanjutnya.